Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Hanif dengan NIM 2023 002001. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai soal yang sudah dikasih oleh Pak Hendra selaku mata pengampu tugas pada hari ini, yaitu mengenai Excel, yang dimana pada Excel tersebut terdapat nota, nama tamu, kode, nama pelanggan atau nama barang, dan biaya. Nah, untuk nota, nama, dan kodenya sudah tercantum. Dan selanjutnya mengenai nama kamar, maksudnya nama kamar di sini yaitu menggunakan rumus if buka kurung C5 sama dengan kutip X kutip koma kutip premium kutip koma if buka kurung C5 sama dengan kutip Y buka kurung koma kutip platinum. Kutip lagi koma kutip tulis magnum kutip tutup kurung 2 kali. Itu untuk rumus nama kamar. Selanjutnya yaitu rumus biaya, di mana menggunakan rumus if sama dengan if buka kurung f C5 sama dengan kutip x kutip koma yaitu 900.000 koma if buka kurung C5 sama dengan kutip y kutip koma lagi terus 700.000 koma selanjutnya yaitu 500.000 tutup kurung 2 kali. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai rumus dari Excel. Selanjutnya untuk presentasi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Hanif dengan NIM 2023 002001. Ini saya akan mempresentasikan tugas presentasi, yaitu yang berjudul mengenai teknologi informasi. Yang pertama ada definisi teknologi informasi. Teknologi informasi atau TI mencakup berbagai alat yang digunakan untuk mengelola, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi. Tujuan dari teknologi informasi itu mempermudah pengelolaan informasi, meningkatkan efisiensi, dan mempercepat proses komunikasi. Selanjutnya yaitu software berdasarkan fungsi. Software berdasarkan fungsi itu dibagi menjadi beberapa, yaitu ada sistem operasi atau operating system yang berfungsi mengelola hardware dan software pada komputer. Contohnya yaitu Windows, macOS, dan Linux. Yang kedua ada perangkat lunak aplikasi atau application software, yaitu yang berfungsi untuk membantu pengguna dalam menyelesaikan tugas tertentu. Contohnya yaitu Microsoft Office dan Adobe Photoshop. Yang ketiga yaitu perangkat lunak pengembang atau development software, yaitu berfungsi untuk membuat program. Contohnya itu Visual Studio dan Eclipse. Nah, yang keempat yaitu ada software jaringan atau network software. Nah, itu berfungsi untuk memungkinkan komunikasi antara perangkat. Nah, contohnya itu Cisco Packet Tracker, Versa. Selanjutnya yaitu software berdasarkan jenis. Nah, software berdasarkan jenis juga dibagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama ada open source, yaitu kode sumber terbuka dan bisa dimodifikasi oleh